Bu. Bisa barcode bagaimana ya, Bu? Oke, nanti saya buka dulu ya kelasnya ya, Anissa. Nanti saya akan masukkan secara manual. Oke, saya buka Oke, dulu Bu. kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Silakan yang belum sempat untuk scan barcode, di scan dulu barcode-nya. Ini saya cek RB baru 18 mahasiswa yang scan barcode. Kemudian RA 36 mahasiswa. Coba saya cek ya. Yuda ada Yuda? Belum ada.Ganistia? Hadir, Bu. Oke, Dian Kumalasari? Hadir, Bu. Oke, Dimas Zumar? Hadir, Bu. Wulan? Hadir, Bu. Wulan ada. Stefan? Stefan Gule? Stefan ada Stefan? Belum ada. Stefani Mariska? Hadir, Bu. Terus Irvi Lulu. Irvi Lulu belum ada. Leti Nugraha Putri. Belum ada juga. Kinanti. Ratna Fitri. Lulu Fauzia. Hadir, Bu. Ini siapa nih? Oh, Ratna hadir. Lulu. Lulu Fauzia maksudnya. Ada? Belum. Ahmad Faisal. Hadir, Bu. Ahmad Faisal ada. Oke, coba kita ke yang RB dulu. Saya lihat. Adelvia ada Adelvia? Belum ada. Hana Jinan. Hadir, Bu. Oke. Rahmatika. Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi nih? Ridho Ramadan. Ridho Ramadan belum ada. Terus Dimas Ramadan. Dimas belum ada. Adila Aulia. Hadir, Bu. Adila ada. Adila ada. Oke, siapa yang belum presensi dan belum dipanggil? Coba kita cek. Yuda ada nggak nih Yuda? Yuda belum ada. Stefan Gulo. Hadir, Bu. Stefan Gulo ada. Irvi Lulu. Belum ada. Leti. Leti belum. Kinanti. Kinanti belum ada. Lulu Fauzia. Belum ada juga. Adelvia ada Adelvia. Adelvia ini ada, tapi mana orangnya nih, Del? Adel? Iya, Bu. Baru masuk tah? Oke, Ridho Ramadan. Ridho Ramadan, coba kita lihat ada nggak sih anaknya di sini? Hadir, Bu. Oh, ada. Terus Dimas Ramadan. Ada nggak nih Dimas Ramadan? Nggak ada. Ada yang belum dipanggil? Ya udah. Kalau nggak ada, ini ada beberapa orang sih, tapi tadi saya udah 2 kali manggil, rasanya nggak ada, mungkin belum bergabung ya. Saya tutup dulu barcode-nya. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita masih akan membahas tentang karbohidrat ya. Oke. Oke, udah dalam bentuk slideshow sekarang yang terlihat di kalian?
Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. ya. Nah, kemarin saya sudah memberikan pengantar ke kalian ya tentang struktur dari karbohidrat yang paling sederhana atau biasanya kita menyebutnya sebagai monosakarida. Nah, mungkin selama ini ya, mungkin sebelum hari kemarin ketika Ibu sudah menjelaskan bermacam-macam monosakarida gitu ya, mungkin yang sering itu adalah apa? Jenis monosakarida. Mungkin yang familiar di telinga kalian seperti glukosa ya, galaktosa, fruktosa gitu ya. Tetapi kemarin kita sudah sama-sama melihat kalau ternyata bentuk monosakarida itu ada banyak sekali ya. Nah, jadi dia strukturnya itu bermacam-macam gitu ya. Mungkin bisa jadi perbedaannya itu hanya ada pada satu atom C saja, tetapi ya lagi-lagi dengan perbedaan yang sedikit ketika dia sama sekali memiliki sifat yang berbeda, berarti itu adalah senyawa yang berbeda gitu ya. Nah, kemarin juga sudah Ibu jelaskan kalau monosakarida itu nanti dia bisa ada yang masuk ke dalam golongannya adalah golongan aldosa ya, atau dia punya gugus fungsi aldehid. Nah, tetapi ada juga dia yang memiliki gugus fungsi keton gitu ya atau ketosa. Nah, mungkin kemarin ada satu yang lewat yang lupa Ibu jelaskan adalah di sini, Nak. Jadi, ada beberapa struktur monosakarida gitu ya yang namanya itu mirip. Ya, kayak contohnya nih, kamu kalau lihat di sini ini ada struktur dari ribosa. Nah, kalau kita lihat ribosa, dia atom C-nya ada 5 gitu ya. Nah, tetapi di sini dia mengandung gugus fungsinya adalah aldehid. Nah, ternyata ribosa gitu ya, itu dia memiliki isomer gitu ya, isomer gugus fungsi ya. Jadi ada monosakarida lain yang mirip dengan ribosa tetapi gugus fungsinya bukan aldehid, tetapi gugus fungsinya keton. Nah, kita bisa lihat di sini nanti. Nah, nih ya. Jadi C-nya sama-sama C-nya 5, tetapi di sini dia mempunyai gugus fungsinya adalah keton. Nah, biasanya kita nanti akan sering menemukan seperti ini, Nak. Jadi ketika ada suatu senyawa ya, ribosa contohnya, nah kemudian dia ada struktur lain tetapi dia perbedaannya ada di gugus fungsinya keton gitu ya. Jadi kalau yang aldehid tadi namanya ribosa, nanti yang bentuk ketonnya itu tinggal ditambahin sisipan ya, jadi ribulosa. Ya, kalau yang tadi ribosa, berarti ini jadi ribulosa. Kemudian ini juga eritrosa. Kalau kita lihat nih ya, eritros ya, kalau di aldehid kita mengenalnya adalah eritrosa. Dia punya atom C-nya 4 gitu ya. Nah, nanti kita akan menemukan senyawa yang mirip tetapi gugus fungsinya bukan aldehid. Gugus fungsinya keton nanti di sini. Set mana tadi? Nah, ini ya. Dia C-nya juga sama-sama 4, tapi di sini dia gugus fungsinya adalah keton. Namanya bukan eritrosa, tapi namanya adalah eritrulosa. Gitu ya. Jadi untuk membedakan namanya juga kamu nanti harus teliti gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik antara ribosa dan ribulosa itu adalah dua struktur yang berbeda, dua senyawa yang berbeda. Perbedaannya ada nanti bisa kamu lihat berdasarkan gugus fungsinya. Gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan, nanti kita akan melihat bagaimana sih konfigurasi dari suatu struktur monosakarida dan nanti kita juga coba akan melihat bagaimana konformasinya. Ya, kalau yang kemarin kita sudah membahas kalau monosakarida ada yang gugus fungsinya aldehid, ada gugus fungsinya keton. Gitu. Nah, kita tahu kalau kita punya senyawa yang mengandung aldehid ataupun dia mengandung keton gitu ya. Tahu ya perbedaannya di sini ya. Kalau aldehid kan gugus fungsinya COH gitu ya. Itu hampir mirip ya kalau sama keton. Keton itu nanti H-nya itu digantikan oleh rantai alkil gitu ya atau R gitu ya. Nah, jadi kalau suatu senyawa punya gugus fungsi aldehid ataupun keton, ketika dia direaksikan dengan alkohol, maka dia bisa membentuk struktur, kalau aldehid kita sebut namanya adalah struktur hemiasetal, kalau keton itu biasanya kita menyebutnya adalah struktur hemiketal. Gitu ya. Jadi nanti perbedaannya cuma di sini aja ya. Kalau hemiasetal kan dari aldehid ya
ada H-nya di sini, tapi kalau hemiketal itu dia adalah R ya, rantai yang di sini yang Ibu tunjukkan dengan pointer ini. Gitu ya. Nah, dua bentuk ini nanti akan kita temukan kalau monosakarida tersebut dia membentuk struktur siklik. Ya, nah kan kemarin yang sudah sempat kita singgung itu adalah bentuk rantai terbuka ya atau struktur proyeksi Fishernya yang kita lihat ya. Nah, ketika dia sudah membentuk hemiasetal dan hemiketal itu ya nanti kita bisa melihatnya itu dalam bentuk siklik. Nah, ini contohnya. Nah, ya kita ambil contoh di sini adalah yang mewakili aldehid gitu ya. Ibu mengambil di sini adalah struktur dari D-glukosa, ini adalah proyeksi Fishernya, dan kemudian yang mewakili keton di sini adalah D-fruktosa ya. Ini adalah struktur Fishernya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan selain ada gugus fungsi aldehid di dalam struktur dari glukosa itu juga dia mengandung gugus fungsi OH ya atau gugus fungsi hidroksi ya atau gugus fungsi alkohol. Artinya apa? Artinya di dalam satu struktur ini nanti akan mungkin terjadi reaksi antara kalau di glukosa berarti antara gugus aldehid di C nomor 1 gitu ya dengan alkohol. Nah, tapi nanti di sini ya yang paling stabil gitu ya. Jadi suatu karbohidrat gitu ya ketika dia membentuk rantai melingkar atau rantai siklik gitu ya, dia akan paling stabil kita temui kalau bentuk sikliknya itu adalah siklik 6 atau siklik 5. Nah, ya. Nah, biasanya kita cenderungnya di sini ya kalau glukosa gitu ya, kita akan melihat nanti pembentukan sikliknya adalah ketika aldehid pada C nomor 1 dia akan bisa bereaksi dengan gugus OH di C yang nomor 5 sini. Nah, sehingga nanti kita akan menemukan struktur siklik gitu ya atau segi 6 ya kita lihatnya. Nah, ini dia akan stabil dengan struktur yang demikian. Nah, mungkin di sini untuk di biokimia Ibu tidak akan membahas lebih detail ya bagaimana ini serang menyerang gugusnya. Nah, mungkin itu nanti akan dijelaskan pada kuliah organik polifungsi gitu ya. Nah, tetapi dari sini kita bisa tahu kalau suatu monosakarida itu di dalam larutan itu kita akan menemukan dia akan cenderung membentuk struktur yang siklik seperti ini. Ya. Nah, gitu juga dengan fruktosa. Fruktosa tadi mewakili keton ya, Nak ya. Ini sama-sama C6, monosakarida yang C6 gitu ya. Nah, kalau fruktosa nanti keton yang ada di C nomor 2 gitu ya, dia itu nanti bisa bereaksi dengan gugus OH pada C yang nomor 5 sehingga dia akan terbentuk siklik dengan segi 5 ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau fruktosa itu biasanya dia akan stabil dengan bentuk siklik 5, kalau glukosa dia akan stabil dalam bentuk siklik 6 seperti ini. Ya. Nah, Bu, emang dia harus siklik 5 atau siklik 6 gitu ya? Ya, untuk sebagian besar gitu ya, kita menemukan monosakarida itu dia lebih stabil dalam bentuk siklik 5 atau siklik 6. Yang lebih besar atau lebih kecil ada nggak, Bu? Ya ada gitu ya, tetapi kelimpahannya itu lagi-lagi ya kita membahas kelimpahannya itu akan banyak kita temukan dia dalam bentuk siklik 5 maupun siklik 6. Gitu ya. Jadi monosakarida ini Nak, kalau kita temukan dia di dalam bentuk larutan tuh, misalnya kamu punya larutan glukosa ya. Nah, dalam larutan tuh hampir kita tidak pernah menemukan dia dalam bentuk struktur Fisher gini Nak. Ya, jadi di dalam larutan itu kita akan menemukannya dia dalam bentuk struktur Howard-nya ya atau proyeksi Howard atau struktur melingkarnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya pada glukosa ya, glukosa kan di sini dia punya cincin siklik 6 gitu ya Nak ya, segi 6 gitu ya. Sementara kalau yang fruktosa tadi membentuk siklik segi 5 gini kan ya. Nah, sebenarnya struktur ini seandainya nih anak ya, seandainya cabang-cabangnya ini kamu hilangkan ya. Jadi struktur yang glukosa yang sikliknya cabang-cabangnya bisa kita delete, kita eliminasi itu ya. Kemudian fruktosa ini juga cabang-cabangnya kita eliminasi. Nah, struktur mereka itu nanti akan sangat mirip dengan struktur dari senyawa piran dan senyawa furan. Nah, coba kalau kita lihat di sini Ibu kayaknya ada. Nah, ini Nak ya. Kan kalau piran dia kan adalah siklik 6 gini ya. Nah, kalau furan dia siklik 5 gini ya. Nah, dia strukturnya itu seolah-olah mirip ya ketika tadi glukosa. Yang mana nih? Glukosa ketika dia membentuk struktur melingkar, nah,
rangka utamanya dia mirip dengan struktur dari piran. Nah, makanya kita nanti akan sering menemukan glukosa gitu ya. Itu dia memiliki nama lain yaitu glukopiranosa. Jadi piran itu adalah berasal dari ini kerangka utamanya karena dia mirip dengan apa namanya tadi ya struktur piran. Nah, sementara fruktosa gitu ya, tadi kan dia siklik 5 mirip dengan senyawa furan, makanya dia sering kita temukan nama lainnya adalah fruktofuranosa gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau di laboratorium ya seringnya kita menggunakan glukosa gitu ya, fruktosa gitu ya. Nah, tetapi di sini Ibu menjelaskan ya kalau glukosa dan fruktosa itu mungkin saja nanti dia disebutkannya dengan nama lain gitu ya, tetapi nama ini bukan berarti asal aja gitu ya dia namainya, tetapi karena adanya kemiripan strukturnya dengan senyawa piran maupun senyawa furan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ini kok nggak bisa next mana? Oh, ini. Oke ya, nah ini mungkin tadi lebih dekatnya struktur dari glukosa dalam bentuk siklik. Nah, yang ini adalah struktur fruktosa tadi dalam bentuk siklik. Oke, nah ini tadi yang piran dan furan ya, yang tadi sempat Ibu singgung. Ketika suatu monosakarida dia membentuk struktur siklik, nah ternyata kita nanti akan menemukan 2 bentuk anomernya. Nah, maksudnya anomer seperti apa, Bu? Nanti kita akan mungkin menemukan dia dalam bentuk ini. Nah, ada ini Ibu ambil contoh aja pada glukosa ya. Kita akan menemukan mungkin dia dalam bentuk alfa glukosa atau juga nanti mungkin kita akan menemukannya dalam bentuk beta glukosa. Gitu ya. Jadi nanti ketika dia membentuk struktur siklik akan mungkin ditemukan 2 bentuk seperti ini. Nah, bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat. Bedanya kalau struktur yang alfa, nah mungkin di sini aja enak ya. Harus tak oret-oret nih kayaknya. Kalau struktur alfa, nanti kalau kita melihat di sini ya, letak OH pada C yang nomor 1 ini, nah letaknya itu adalah berlawanan dengan gugus CH2OH atau di C yang nomor 6. Jadi kalau dia letaknya berseberangan gini, berarti itu adalah struktur yang alfa. Nyambung nggak? Jadi satu di atas, satu di bawah gini ya. Oh, berarti itu adalah struktur alfa. Tapi yang jadi patokan adalah C nomor 1 dan C nomor 6. Oke, ini rasanya Ibu pernah ngejelasin di mana ya? Di DKH atau waktu di awal-awal gitu ya. Perbedaan alfa sama beta. Nah, sementara kalau struktur yang beta, itu nanti patokannya adalah di sini. Nah, OH di C nomor 1 dengan gugus fungsi CH2OH ini ya, di C yang nomor 6 ini, dia letaknya sejajar atau satu bidang. Ya, jadi kalau alfa itu dia letaknya berlawanan, sementara kalau beta dia letaknya ada di satu bidang. Nah, itu cara membedakan antara struktur yang alfa dengan struktur yang beta. Bisa ya? Nah, makanya mungkin nanti selanjutnya kamu sering nanti akan melihat, oh ini ada ikatan alfa glikosidik gitu ya, ada ikatan beta glikosidik. Nah, nanti itu asal-muasalnya itu dari strukturnya ini. Nah, ada struktur yang bentuknya alfa, ada struktur yang bentuknya beta. Kalau alfa dia letak OH C1 dengan C yang 6, dia letaknya berlawanan. Kalau beta, OH C1 dengan C6, dia letaknya satu bidang atau sejajar. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk anomer, 2 bentuk anomer dari monosakarida. Ini tidak hanya untuk glukosa ya. Jadi kamu nanti bisa juga menerapkannya untuk struktur yang lain, misalnya galaktosa atau fruktosa gitu ya. Nah, kalau fruktosa itu nanti patokannya kita melihatnya adalah di C nomor 2-nya. Sorry. Ya benar-benar di C nomor 2-nya ya nanti kita jadikan patokan. Gitu ya. Nah, dalam larutan tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, kalau kita pasti akan banyak menemukan struktur monosakarida itu dalam bentuk siklik, gitu ya. Nah, siklik ini bukan berarti nanti strukturnya planar gini aja, nak. Jadi, oh datar, gitu. Sikliknya datar kayak apa? Kamu punya karet gelang gitu ya. Oh ini sikliknya udah datar gitu aja, enggak. Tapi kita akan menemukan konformasinya nanti seperti ini. Nah, jadi konformasi dari proyeksi Howard ya,
struktur lingkar dari suatu monosakarida, nanti kita akan bisa menemukannya seperti ini ya. Jadi ada dua struktur yang mungkin akan ditemukan. Loh Bu, kenapa kok dia nggak dalam bidang datar gini aja Bu? Ya kan kita lihat ya, di sini kan apa? Misalnya ini contohnya glukosa, gitu ya. Kita lihat coba atom C, atom C, atom C, atom C, atom C. Kalau kita lihat hibridisasinya, coba kira-kira ini hibridisasi atom C-nya apa nih? Kalau yang seperti ini. Ayo, masih ingat nggak cara nyari hibridisasinya? Hibridisasinya apa nih? Tetrahedral. Hibridisasinya, bukan bentuknya. Ayo, hibridisasinya? SP3 bukan, Bu? SP3, betul ya. Jadi kalau kamu lihat, nanti ketika dia membentuk struktur melingkar gini, nah, atom C-nya itu semuanya apa? Hibridisasinya kan SP3. Kamu tahu kalau SP3 kan dia bentuknya bukan planar ya. Ya tadi itu kan ya. Bentuknya dia apa namanya, kalau misalnya dia nggak dalam struktur yang kompleks gini ya, dia bentuknya adalah tetrahedral gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika dia membentuk struktur melingkar ya jangan kamu bayangkan oh dia planar gitu aja kayak lingkaran karet gelang gitu ya. Kamu taruh di meja itu nggak kayak gitu ya. Tetapi kita akan menemukan konformasi yang demikian gitu ya. Nah, ada dua alternatif bentuknya ya. Bisa jadi kita menemukannya bentuk yang kiri ya, bisa jadi itu bentuk yang sebelah kanan. Nah, tapi biasanya hanya salah satu struktur aja yang dominan. Nah, artinya kita dalam struktur itu bukan berarti oh ini 50-50 gitu ya. Bentuk yang kiri sama bentuk yang kanan itu 50% 50% enggak, tapi biasanya kecenderungannya itu akan lebih dominan ke sesuatu. Dan kita nggak bisa memutuskan ya, oh ini dominan yang kiri nih pasti nih gitu. Jadi ini harus ditentukannya pun dengan mungkin banyak percobaan gitu ya. Nah, tetapi yang kita tahu nanti di sini adalah kalau ternyata konformasi yang dihasilkan dari suatu bentuk siklik monosakarida itu bukan merupakan suatu siklik yang datar. Seperti itu. Oke. Nah, nyampe sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Masih cukup bisa ngikutin? Bisa ikut sampai sini? Tadi membedakan alfa beta. Masih aman? Konformasinya masih bisa ya. Terus kenapa nanti namanya jadi glukopiranosil misalnya gitu ya, atau fruktofuranosil ya, itu karena adanya kemiripan dengan struktur piran dan furan. Kalau enggak, silakan. Izin bertanya, kan tadi yang struktur alfa sama beta itu kan beda posisi OH-nya ya Bu. Berarti sifat dan karakteristiknya juga beda Bu untuk alfa sama beta. Iya, betul. Sangat berbeda ya. Alfa dengan beta itu ya udah dua senyawa yang berbeda lagi gitu ya. Jadi kamu kebayangkan ya ada berapa macam isomer nanti ya, cuma dari satu struktur glukosa gitu ya. Ada yang bentuk D, ada yang bentuk L gitu ya. Terus perbedaan susunan dalam ruang aja ya, ada yang alfa, ada yang beta gitu ya. Benar, dia ya senyawa yang berbeda. Nanti bahkan ya kalau misalnya kamu menemukan suatu di dalamnya organisme misalnya, atau misalnya kalau kita lihat di dalamnya ubi, kamu mungkin pernah makan ubi cilembu nggak? Yang manis gitu ya, ubi cilembu gitu ya. Nah di dalamnya itu nanti bahkan kekhasan struktur dari polisakaridanya gitu ya, itu nanti bergantung penyusunnya itu alfa glukosa atau beta glukosa gitu. Kenapa? Karena nanti untuk mendegradasi polisakarida tersebut, kalau misalnya dia tersusun dari banyak struktur yang alfa gitu ya, itu tentu saja dia enzim yang bekerja juga berbeda gitu. Ya, jadi alfa dan beta alfa dan beta ya merupakan dua struktur yang berbeda. Sifatnya juga pasti berbeda. Gitu. Siapa nih yang bertanya ya? Nggak kelihatan di sini. Bisa menjawab? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke turunan ya, turunan dari gula. Oke, sugar derivative. Jadi kalau di dalam sel gitu ya, nanti kamu akan menemukan gula itu nggak selalu harus dalam bentuk aslinya. Maksudnya kamu nggak selalu ini yang kita temukan dalam bentuk glukosa gitu ya. Nggak, bisa jadi kita nanti di dalam sel itu kita menemukan bentuk turunan dari gula ya, atau bentuk turunan dari suatu monosakarida. Seperti contohnya ini, kita lihat ya.
apa nih? Di sini ada monosakarida ya, ada glukosa gitu ya. Jadi ketika glukosa gitu ya, ini dia apa termetilasi ya, istilahnya adalah termetilasi. Di sini kalau kita lihat ya, gugus fungsi OH di C yang nomor 1 dia digantikan oleh metil ya, dia akan membentuk suatu ester ya di sini. Nah, bisa jadi nanti kita akan menemukan glukosa itu di dalam sel dia bentuknya adalah dalam bentuk metil alfa D glukosida gitu. Ya, artinya apa? Ya, artinya ini adalah bentuk glukosa yang sudah mengalami metilasi ya atau sudah termetilasi. Nah, glukosa yang sudah mengalami perubahan bentuk ini, nak, ya artinya dia udah, ya kita nggak bisa menyebutnya adalah sebagai glukosa lagi, tapi ini adalah senyawa metil alfa D glukosida, gitu ya. Nah, ternyata dia nanti bisa, gitu ya, berikatan satu sama lain, misalnya ada senyawa metil beta D glukosida, gitu ya. Nah, dia bisa nanti berikatan satu sama lain membentuk ikatan glikosidik. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti kita mungkin saja bisa menemukan berbagai contoh gitu ya atau berbagai senyawa turunan monosakarida di dalam sel gitu ya. Nah, nanti nggak cuma ini aja ya, nanti kita satu persatu akan coba lihat. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas ya, kalau ternyata suatu monosakarida yang punya gugus fungsi aldehid ya, maupun dia yang mempunyai gugus fungsi ini aldehid, nah jadi ini ya, oh ini nih ya. Nah, ini awalnya di sini doang ya. Ini kalau misalnya dia bereaksi, ini rantai yang lainnya gitu ya. Nah, ini nih aldehidnya. Nah, dengan alkohol gitu ya, dia bisa membentuk suatu struktur siklik tadi ya, hemiketal dan hemiasetal. Tadi rasanya udah dibahas di sini. Nah, tapi selain itu, selain dengan alkohol, itu ternyata suatu monosakarida itu akan mungkin dia bisa mengalami reaksi reduksi dan oksidasi, gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat nih di slide ini, kita mungkin akan coba bahas satu-satu dari yang reaksi oksidasi dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini adalah contoh dari monosakarida ya. Nah, kalau kita lihat suatu monosakarida, ya, ini dia sudah mengalami oksidasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, suatu monosakarida kan ada yang memiliki gugus fungsinya aldehid, ada yang memiliki gugus fungsi keton, gitu ya. Nah, tapi selain itu dia juga akan memiliki banyak sekali atau terdiri dari gugus fungsi OH atau kita biasanya menyebutnya dia adalah suatu poliol gitu ya. Nah, kalau kita mungkin tarik kembali ingatan kita ketika belajar kimia organik monofungsi ya, suatu senyawa alkohol itu sifatnya tentu saja dia sangat mudah mengalami oksidasi gitu kan ya. Kan bergantung kan nanti ada alkohol primer, sekunder gitu kan ya, dia akan bisa mengalami oksidasi. Nah, kalau kita lihat nih suatu monosakarida dia terdiri dari banyak OH gitu ya. Artinya dia ya bisa saja nanti mengalami oksidasi. Nah, tetapi di dalam struktur monosakarida ini gitu ya, nanti kita akan menemukan yang pertama kali akan mengalami oksidasi itu pasti adalah yang di aldehidnya gitu ya. Jadi di C yang nomor 1 ini gitu ya, dia akan bisa mengalami oksidasi. Oh, ke sini. Silakan. Oke ya, jadi mana tadi ya? Jadi aldehid yang di sini dia yang akan pertama kali akan teroksidasi ya, sehingga dia akan membentuk, kalau aldehid teroksidasi kan dia akan berubah menjadi asam karboksilat, gitu enggak? Ya, di organik kan pernah belajar juga. Nah, tetapi setelah itu kira-kira OH yang mana yang dia akan lebih mudah mengalami oksidasi? Nah, itu ternyata yang lebih reaktif itu adalah OH pada C yang nomor 6 ini, nak, gitu. Ya, jadi nanti ketika dioksidasi lebih lanjut, gitu ya, dia di yang C nomor 6 itu dia bisa juga dia akan berubah menjadi, ya mungkin ini alkohol apa yo? Kalau dilihat alkohol primer, sekunder, tersier. Nih di C yang nomor 6. Alkohol apa ini ya? Ya ingat nggak? Primer, Bu. Primer, Bu. Betul. Kan kalau alkohol primer dioksidasi dia akan jadi apa?
jadi aldehid gitu kan ya. Nah, aldehid dioksidasi lebih lanjut, dia akan menjadi asam karboksilat gitu ya. Nah, jadi yang ini hasil oksidasi dari glukosa, nak, kita nanti bisa menemukan dia dalam berbagai macam struktur ya. Ini contohnya aja, kalau yang sebelah kiri, ketika C yang nomor satunya yang teroksidasi, dia akan membentuk struktur asam glukonat gitu ya. Nah, sementara kalau yang teroksidasi adalah di C yang nomor 6, dia akan membentuk asam glukoronat gitu ya. Ini adalah hasil oksidasi dari suatu apa tadi glukosa gitu ya. Nah, kita bisa ngecek gitu ya. Kita bisa ngecek apakah suatu monosakarida gitu ya, dia bisa teroksidasi atau enggak gitu ya, itu dengan beberapa regen. Nah, nanti kita mungkin kamu nanti akan praktikum ya di minggu yang akan datang, itu kita nanti bisa ngecek gitu ya, suatu monosakarida gitu ya, itu bisa mengalami oksidasi atau enggak. Kalau misalnya dia mengalami oksidasi, artinya monosakarida tersebut dia punya sifat sebagai gula pereduksi. Ya nggak? Kan kalau pereduksi berarti dianya sendiri akan mengalami oksidasi, gitu kan ya. Nah, artinya kita bisa melihat nanti sifat gula pereduksi dari suatu monosakarida itu biasanya kita dengan menggunakan beberapa regen ya. Yang nanti terkenal itu biasanya bisa pakai regen apa? Fehling ya, uji Fehling atau uji Benedict gitu ya, atau bisa juga dengan uji Tollens gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan uji Tollens gitu ya, kamu untuk mengetahui gitu ya, apakah monosakarida itu gula pereduksi atau tidak, itu biasanya kita dengan menambahkan regen Tollens. Regen Tollens itu di dalamnya ada ion Ag+ yang terlarut dalam larutan amonia. Nah, ketika gitu ya, dia bertindak sebagai gula pereduksi, artinya dia bisa mereduksi Ag+ gitu kan ya, menjadi Ag. Ya nggak? Reduksi kan apa? Biloxnya turun gitu kan. Nah, ketika dia sudah bisa mereduksi Ag+ menjadi Ag, hasil yang akan kamu amati adalah gini, nak. Jadi misalnya ya di tabung reaksi. Tabung reaksi kamu punya monosakarida, anggaplah siapa di sini ya? Anggaplah di sini kamu punya glukosa. Gitu kan ya. Kemudian kamu treatment dia dengan menggunakan regen Tollens. Nah, tadi ingat regen Tollens itu dia di dalamnya ada ion Ag+. Gitu kan? Nah, ketika direaksikan, ternyata misalnya di dinding tabung kamu itu kamu akan melihat apa? Seperti cincin perak gitu ya. Nah, kalau dia terbentuk cincin perak itu artinya ion Ag+-nya sudah tereduksi menjadi Ag. Nah, artinya apa? Artinya gula kamu di sini dia bertindak sebagai gula pereduksi. Artinya glukosa dia akan positif bersifat sebagai gula pereduksi. Nyambung? Nah, kalau dia sebagai gula pereduksi berarti glukosanya dia akan mengalami oksidasi ya. Bisa nanti dia membentuk asam glukonat atau bisa juga dia membentuk asam glukoronat gitu. Kebayang? Kebayang ya. Jadi salah satu uji gula pereduksi itu kita bisa melihatnya menggunakan regen Tollens. Kalau nggak Tollens itu bisa juga dengan Fehling atau Benedict. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya pakai Fehling. Nah, kalau Fehling itu di dalamnya itu ada ion Cu2+. Nah, jadi nanti reaksinya seperti ini. Ion Cu2+ dia akan direduksi menghasilkan endapan Cu2O gitu ya. Nah, endapan inilah yang akan diamati. Kalau Ag tadi kan endapan perak ya. Nah, kalau kamu mengujinya dengan Fehling, kalau dia positif gula pereduksi, dia akan menghasilkan endapan Cu2O. Cu2O itu warnanya jingga ya, atau biasanya disebut endapan merah bata gitu ya. Endapan merah bata. Nah, artinya kalau kamu punya monosakarida, diuji dengan Fehling, ternyata menghasilkan endapan merah bata, berarti monosakarida tersebut positif bersifat sebagai gula pereduksi. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin atau kecepatan Bu Ayunya? Masih bisa ikut? Halo, dijawab. Masih bisa ya? Oke. Nah, selain reaksi oksidasi, ternyata gula itu juga bisa mengalami reduksi ya. Nah, tadi kan kalau dia teroksidasi,
dia akan berubah menjadi menjadi gugus karboksilat gitu ya. Nah, kalau dia mengalami reduksi, nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa hasil dari reduksi monosakarida ya. Jadi yang tereduksi adalah si gugus fungsi aldehidnya ya atau gugus fungsi ketonnya gitu ya, itu yang mengalami reduksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam sel kita juga mungkin kita akan temukan monosakarida ini dalam bentuk tereduksinya nak. Gitu ya. Jadi kalau ini hanya sebagian contoh aja ya. Contohnya di sini ada ribitol, ada xilitol, ada gliserol ya, ada inositol ya. Ini adalah contoh dari beberapa hasil reduksi dari monosakarida. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia apa? Reduksinya adalah di C yang nomor 1 ya. Nah, kalau ini menghasilkan apa? OH yang menempel di CH2 gini ya. Ini berarti kan alkohol primer ya. Ya enggak? Nah, berarti alkohol primer itu dia hasil reduksi dari gugus fungsi apa? Kalau alkohol primer. Masih kan nggak? Oksidasi alkohol kan gini ya. Kalau oksidasi alkohol, ada yang masih ingat nggak nih di organik? Kan alkohol itu ada yang alkohol primer, gitu kan? Ada alkohol sekunder, nah, ada alkohol tersier. Kalau alkohol primer teroksidasi menjadi aldehid, gitu kan? Kemudian dia teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder, dia akan teroksidasi menjadi keton. Kalau tersier teroksidasi jadi apa? Kalau tersier, Tidak bisa, ingat nggak? Apa? tidak bisa teroksidasi. Iya, kalau tersier dia tidak mengalami oksidasi. Nah, artinya kalau dia reaksinya ke kanan kan reaksi oksidasi. Berarti kalau reduksi kebalikannya aja, nak. Nah, jadi kalau kita di sini menemukan, oh ini ada alkohol yang primer, artinya dia adalah hasil reduksi dari siapa? Hasil reduksi dari aldehid. Nyambung nggak? Ya, artinya kan tadi kan kamu tahu ya, monosakarida kan ada yang fungsinya aldehid kan. Nah, ketika dia sudah teroksidasi, di sini kita akan menemukan beberapa senyawa ya turunan dari hasil reduksi itu ya. Nah, mungkin kamu mengenal sini beberapa di antaranya mana? Senyawa mana yang tidak asing di kalian nih? Gliserol, Bu. Gliserol. Gliserol itu biasanya dia hasil apa sih sering kita temukan di mana kalau gliserol? Gliserol itu apa? Hasil samping dari masih ingat? Hasil samping dari hidrolisis lemak ya nggak? Kan? Ada asam lemak dan gliserol gitu. Selain itu xilitol, pernah dengar nggak xilitol? Ini kalau yang hobi makan permen Happy Den White ya, wah ini sebut merek nih. Pernah baca nggak di komposisinya ya? Ada xilitol. Iya, Bu. Pernah, Bu. Iya, xilitol ini dia biasanya digunakan sebagai pemanis. Nah, ya makanya kalau kamu melihat ada beberapa produk permen yang dia bilang, oh ini adalah menggunakan pemanis non karbohidrat ya, bener sih emang dia bukan karbohidrat lagi ya, dia turunan dari karbohidrat ya. Xilitol itu biasanya digunakan sebagai pemanis, gitu ya. Jadi mungkin saja nanti kita akan menemukan bentuk lain dari senyawa monosakarida gitu ya, ketika dalam keadaan mungkin mengalami reduksi gitu ya, kita akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kalau inositol itu rasanya dia nanti banyak terlibat. Nah, kalau inositol itu ini sering nanti kita menemukan inositol itu kok tiba-tiba lupa nih. Sama ini fosfolipid ya. Jadi inositol itu nanti dia sebagai penyusun pada membran sel gitu ya. Jadi kita nanti akan menemukan inositol sebagai penyusun membran. Jadi nanti bersama dengan fosfolipid gitu ya. Fosfolipid itu sebagai nanti pengikatnya gitu ya di dalam pembentukan membran sel gitu ya. Nah, ini kita juga akan nanti melibatkan senyawa inositol. Seperti itu. Nah, bentuk lain apa, Bu? Dari turunan monosakarida ini ya. Kita nanti mungkin akan menemukan ada deoksiribosa. Nah, ini harusnya tidak asing nih di kalian. Deoksiribosa. Kita banyak kan menemukan dia di mana ya? Deoksiribosa. Masih ada yang ingat nggak? Lemak ya, Bu.
Asam nukleat, betul. Asam nukleat kan ada DNA sama RNA. Kalau deoksiribosa itu di yang mana? Deoksi dari RNA, namanya Bu. aja. DNA ya. Jadi deoksiribosa itu dia salah satu turunan dari gula gitu ya yang akan banyak kita temukan dia di hampir semua organisme kita menemukannya karena dia merupakan penyusun dari DNA suatu organisme ya. Nah, kalau fukosa di sini ya, fukosa oh ya tadi deoksiribosa ini adalah turunan dari gula ribosa ya Nak ya, tetapi nanti di C yang nomor 2 ya kan, C nomor 1, C nomor 2 ya. C nomor 2 gugus fungsi OH-nya dia kehilangan O, makanya namanya deoksiribosa. Nah, kalau fukosa itu nanti dia di sini C yang nomor 6-nya dia digantikan oleh metil ya, CH3. Nah, kita akan menemukan struktur turunannya yaitu namanya adalah fukosa. Nah, kalau fukosa itu apa sering kita nanti temukan adalah di beberapa tanaman ya. Saya lupa tanaman apa aja, bolehlah searching kamu ya. Ini biasanya kita temukan di tanaman. Nah, kemudian ada yang bentuk lain lagi nih. Jadi misalnya apa? Dia tersubstitusi oleh gugus amin ya Nak ya. Nah, gugus amin NH2 kan gugus amin ya. Nah, jadi ini kan apa? Struktur glukosa ya, glukosa tapi dia tersubstitusi oleh amin. Nah, makanya kita bisa menyebutnya dia adalah sebagai struktur glukosamin gitu, glukosa yang apa namanya ketambahan amin gitu ya, atau namanya juga bisa kita tuliskan 2 amino 2 deoksi glukopiranosa. Tapi yang seringnya kita menyebutnya adalah ini struktur dari glukosamin. Ya, ini rangka utamanya adalah glukosa. Kalau kerangka utamanya galaktosa, ya udah berarti namanya adalah galaktosamin gitu aja. Ya, ini adalah bentuk turunannya. Kemudian bentuk turunan lain ini ada apa? Asam asetil neuraminik. Susah banget ya. Ya, jadi ini apa? Dia yang ini mah udah tersubstitusinya di mana-mana ya Nak ya. Jadi dia tersubstitusi oleh asam pirufat ya di sini ya. Kemudian apa ada gugus asetilnya di sini ya. Asetil yang terikat pada amin gitu ya. Makanya namanya asetil neuraamin. Ini contohnya. Oke. Itu ya, tadi contoh-contoh dari beberapa turunan monosakarida. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya. Kalau enggak ada, kita lanjut ke polisakarida. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi Ibu lupa ini ya, si asetil neuroaminic acid ya atau asam asetil neuroamik ini sering juga sih kita temukan dia sebagai komponen dinding sel. Nah, ini dia pembentukan ikatan glikosida ya. Ini pada jadi ikatan glikosida itu nggak cuma nanti bisa terbentuk antara monosakarida satu dengan monosakarida yang lainnya ya, tetapi bisa juga ikatan glikosida itu nanti terbentuk antara apa suatu monosakarida dengan basa nitrogen ya. Nah, ini mungkin pernah dibahas lah ya pembentukan ikatan glikosida pada apa namanya asam nukleat ya. Tapi nanti mungkin kita akan bicara lebih banyak ini di bab yang asam nukleat. Jadi yang bagian ini mungkin tidak akan Ibu jelaskan dulu ya. Nah, kalau enggak ada kita lanjut ke polisakarida. Ya, kalau dari namanya poli. Berarti apa poli? Banyak ya. Jadi tadi kan sama kemarin Ibu sudah mengenalkan kalian ya beberapa struktur dari monosakarida. Nah, monosakarida itu tentu saja dia bisa bergabung ya dengan monosakarida yang lainnya, membentuk struktur yang lebih besar, bisa membentuk oligo. Mungkin dari yang sederhana dulu, mungkin dari yang paling kecil dulu ya, dia bisa membentuk disakarida gitu ya, atau bisa membentuk oligosakarida ya, atau bisa membentuk yang lebih gedenya lagi itu kita bisa menyebutnya adalah polisakarida. Nah, kita bahas dulu dari yang paling kecil ya, dari yang disakarida. Ya, kalau dari namanya udah jelas ya, kalau suatu disakarida berarti dia kalau misalnya dihidrolisis ya,
hidrolisisnya itu bisa menggunakan asam, bisa menggunakan panas atau menggunakan enzim ya. Kalau di sakarida dia dihidrolisis akan menghasilkan 2 monomer monosakarida ya. Dia akan menghasilkan 2 monosakarida. Ya. Nah, yang di layar kamu di sini adalah struktur dari laktosa ya. Jadi kalau kita lihat di sini laktosa itu kalau misalnya nanti dia dihidrolisis, dia akan menghasilkan 2 struktur monosakarida ya. Ada galaktosa dengan glukosa. Nah, di awal kan tadi saya sudah sempat bilang kalau suatu monosakarida dia memiliki gugus aldehid atau keton itu kan bisa bereaksi dengan alkohol. Bisa jadi alkohol itu berasal dari dirinya sendiri gitu ya, atau alkohol yang berasal dari senyawa temennya gitu ya. Nah, kalau dia berasal dari senyawa temennya, ini contohnya nak ya, ketika C nomor 1 nih ya dari galaktosa, dia ternyata bisa nanti bereaksi dengan alkohol yang ada di C nomor 4 dari glukosa. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Ya, jadi yang menggabungkan glikosidik, yang menggabungan antara monosakarida yang satu dengan temennya, gitu ya, itu nanti kita akan mengenalnya adalah ikatan glikosidik. Ya. Nah, cara menamai ikatan glikosidiknya adalah tinggal kita lihat aja, nak. Ini yang terlibat itu kan apa? Di C nomor 1 sama C nomor 4 gitu ya. Kemudian kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri dia galaktosanya kan strukturnya beta ya enggak? Kenapa beta? Karena ini kan sebelum dia bereaksi ini atasnya OH gini kan? Ya enggak? Kalau OH di nomor 1 sama CH2OH nomor 6 ini dia letaknya sejajar berarti kan struktur yang beta kan? Nah, makanya kita menyebutnya gitu ya, pada laktosa ini dia akan dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nyambung nggak? Ya, betanya tadi karena struktur si senyawa yang kiri atau galaktosanya dia dalam bentuk beta, 1,4 itu adalah C yang berinteraksi ya, C nomor 1 dan C nomor 4. Glikosidik itu nama ikatannya. Ya, jadi laktosa ini dia dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, laktosa ini merupakan ini nak ya salah satu enggak ya, dia aja bukan salah satu ya. Laktosa itu adalah gula pertama yang dikenal oleh bayi. Ya, jadi ketika kita lahir gitu ya, itu pertama kali kita akan berkenalan dengan gula itu dia bentuknya bukan dalam bentuk glukosa ya, bukan dalam bentuk yang sukrosa gitu ya, tetapi kita akan berkenalan dengan pertama kali adalah laktosa ya. Jadi laktosa itu dia banyak terkandung dalam air susu ibu ya, dalam ASI gitu. Nah, untuk beberapa orang gitu ya. Jadi kan laktosa itu kalau dia masuk ke dalam sistem pencernaan kita, nak, itu kan nanti dia akan bisa dihidrolisis oleh enzim namanya laktase ya. Jadi enzim laktase itu yang nanti akhirnya dia mengubah laktosa gitu ya, atau membongkar atau memutuskan ikatan beta 1,4 glikosidik, sehingga enzim laktase itu yang kemudian akan mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa gitu. Nah, tapi untuk beberapa orang itu ada yang ternyata di dalam saluran pencernaannya itu dia tidak memiliki enzim laktase. Ya, jadi kamu kebayang kalau orang itu nggak punya laktase, artinya laktosanya kan nggak bisa dipecah ya. Nah, maksudnya gini, jadi di dalam sistem pencernaan kita, nak, untuk akhirnya dia bisa masuk ke dalam sel, kemudian diproses untuk menghasilkan energi, itu kan senyawa kamu dari yang gede itu kan harus dipotong-potong dulu, gitu ya. Ya termasuk laktosa ini. Artinya dia harus dibentuk dalam struktur monosakarida, sehingga dia akhirnya bisa diserap oleh tubuh, oleh biasanya penyerapan di usus halus, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa dipecah atau misalnya seorang manusia tidak punya enzim laktase, gitu ya, artinya kan kita nggak bisa mendegradasi laktosa, gitu ya. Sementara laktosanya kan ada di dalam saluran pencernaan kamu. Nah, akhirnya siapa yang akan mendegradasi laktosa? Nah, disinilah biasanya
akan turun tangan gitu ya beberapa mikroba yang ada di saluran pencernaan kamu yang akhirnya dia berperan sebagai pendegradasi laktosa gitu ya. Nah, efek sampingnya apa? Kalau misalnya laktosanya itu tidak dibongkar sama laktase, jadi dia dibongkar sama jadi makanan mikroba-mikroba yang ada di saluran pencernaan kamu ya. Kita tahu kan biasanya hasil samping dari pencernaan mikroba ya, hasil sampingnya apa? Karbon dioksida gitu ya atau em, senyawa lain ya. Nah, akhirnya karena dia dicernanya oleh mikroba kita, gitu ya, karena kita nggak punya laktase misalnya gitu, yang terjadi adalah di dalam perut kita gitu ya, itu terjadi penumpukan gas karbon dioksida ya, begah biasanya, atau bisa jadi ya dia akan memicu meningkatnya asam lambung kita ya, karena di situ kondisinya dia suasananya asam. Ya, makanya kalau orang yang nggak punya laktase, kemudian dia minum susu. Jadi laktosa itu nanti banyak ditemukan dalam produk susu ya, susu sapi itu banyak kan mengandung laktosa. Nah, biasanya kasihan tuh orang-orang yang nggak punya laktase itu dia nggak bisa ini ya, nggak bisa untuk konsumsi susu ya. Jadi biasanya bisa jadi ketika dia minum susu langsung begah gitu ya, atau bahkan yang lebih parah bisa jadi diare gitu ya. Ya gara-gara itu dia nggak punya enzim laktase. Gitu ya. Jadi laktosa itulah yang pertama kali kita kenal ya. Makanya kalau adik bayi gitu ya itu ya jangan kamu kasih minumannya itu kan dulu ada ya istilahnya susu kental manis ya. Itu susu kental manis itu kan sebenarnya creamer nah. Ya, isinya apa? Ya itu gula tapi bukan dalam bentuk laktosa. Itu biasanya gulanya adalah sukrosa. Ya, sukrosa itu yang gula pasir yang sering kita konsumsi buat bikin teh, bikin kopi itu. Jadi kamu kebayang kalau adik bayi kan saluran pencernaannya mungkin dia belum bisa menghasilkan enzim untuk mendegradasi sukrosa kan gitu ya. Akhirnya kalau adik bayi kamu kasih gula ya atau susu yang gulanya itu tidak dia kenali ya bisa jadi nanti dia kena diare ya atau lain sebagainya. Ya, jadi jangan sembarangan kamu ngasih makanan ke bayi ya. Makanya kan ada kan batas ininya ya. Batas kapan sih bayi itu mulai dikenalkan ya, mulai dikenalkan oleh makanan-makanan tertentu ya. Kalau nggak salah istilahnya MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi mulai dikenalkan. Ketika dia mulai dikenalkan, ya secara otomatis organ-organ di dalam tubuhnya gitu ya, itu juga dia pasti akan gen-gennya juga dia pasti akan mengekspresikan enzim-enzim tertentu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan-makanan yang mulai dikenalkan. Makanya kan kalau anak bayi ya pertama pasti makanannya nggak aneh-aneh dulu kan yang dikenalkan. Jadi nggak langsung misalnya kamu kasih steak gitu ya jangan ya. Nanti dia nggak punya enzim buat mencernanya. Gitu ya. Nah ini tadi cerita panjang tentang laktosa. Nah, terus tadi Ibu sempat menyinggung ya, selain laktosa kita nanti akan mengenal ada yang namanya sukrosa. Nah, sukrosa ini yang paling umum lah ya. Sukrosa ini yang paling sering kita temukan. Kamu bikin kopi, bikin teh ya, pakai gulanya yaitu dalam bentuk sukrosa. Gitu ya. Jadi ini adalah disakarida yang sangat umum kita jumpai sehari-hari ya. Jadi sukrosa itu nanti dia kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, kalau kita lihat di sini ya dia akan dihubungkan oleh ikatan alfa 1,2 glikosidik ya. Glikosidik. Jadi berbeda ya kalau yang laktosa tadi kan beta 1,4 ya. Kalau sukrosa dia dihubungkan oleh ikatan alfa 1,2 glikosidik. Gitu. Nah, sama seperti tadi laktosa dia juga bisa dihidrolisis ya. Dihidrolisis bisa dengan pemanasan, bisa dengan asam ya, bisa juga dengan enzim. Kalau tadi kan enzimnya namanya laktase. Nah, kalau sukrosa berarti nama enzimnya apa? Bisa ditebak kan ya? Kalau sukrosa berarti nama enzimnya apa? Kira-kira. Kan udah belajar tentang enzim. Tata nama enzim kan biasanya substrat ujungnya dikasih nama ase ya. Berarti kalau substratnya sukrosa, enzimnya namanya apa? Ini masih ada manusianya nggak nih?
Apa aku kelempar? Enggak kan? Masih, Bu. Oh, masih. Masih, Bu. Ayo. Kalau Masih, Bu. amilum nama enzimnya amilase kan? Kalau lipid nama enzimnya lipase. Tadi laktosa, laktase. Kalau sukrosa? Sukrase. Sukrase. Iya, ya. Jadi bisa juga ya sukrosa itu dihidrolisis oleh sukrase. Jadi kita di dalam sel kita juga kita punya ya enzim sukrase. Jadi ketika kita mengkonsumsi sukrosa itu dia bisa terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, tetapi uniknya, nah di sini ya. Jadi uniknya adalah ketika, oh ya ini nama lain sukrase itu bisa juga disebutnya invertase ya. Bisa. Jadi uniknya di sini nak, ketika sukrosa dia dihidrolisis oleh enzim sukrase atau enzim invertase gitu ya, berarti kan dia akan menghasilkan glukosa sama fruktosa. Nah, ada yang masih ingat nggak di awal ibu pernah menyebutkan kalau di dalam organisme struktur yang kita temukan monosakarida itu banyak kan kita temukan dalam struktur dextro apa levo, D atau L-nya, masih ingat nggak? D, Dalam Bu. organ. Iya, dalam bentuk D kan ya. Struktur yang banyak itu dominan adalah struktur D gitu ya. Nah, tetapi uniknya adalah ketika sukrosa dia hidrolisis oleh sukrase. Nah, berarti kan dia akan menghasilkan D-glukosa gitu ya dengan D-fruktosa. Nah, itu secara alami D-fruktosa akan mengalami perubahan struktur ya sedemikian sehingga akhirnya yang terjadi adalah D-fruktosa itu dia berubah menjadi L-fruktosa. Nah, unik kan ya? L-fruktosa. Tapi ini adalah hasil dari degradasi dengan menggunakan enzim sukrase ya. Gitu. Nah, keberadaan L-sukrosa ini L-sukrosa lagi. L-fruktosa inilah gitu ya yang nanti kita akan mengenal gitu ya. Ada istilahnya mungkin di pasaran kamu pernah dengar ya, ada yang namanya gula invert ya. Ya, gula invert itu adalah gula yang komposisi glukosa sama fruktosanya itu 50-50 ya atau 1:1 gitu ya. Komposisinya mereka. Nah, emang apa Bu salah satu keuntungan dari gula invert ini, Nak? Ya, jadi mungkin kita nanti akan banyak membahasnya kalau kamu tertarik ya. Ini banyak dibahas nanti di kuliah biokimia pangan. Itu mata kuliah pilihan ya. Nah, jadi fruktosa itu dia merupakan salah satu monosakarida yang mempunyai tingkat kemanisan paling tinggi ya, yang paling manis. Jadi kamu bisa ngombalin pacar kamu gitu ya atau gebetan kamu. Beb, kok kamu kayak fruktosa gitu? Apa manis ya? Ya. Jadi fruktosa itu tingkat kemanisannya yang paling tinggi. Nah, artinya apa? Ketika kita menemukan gula invert, itu perbandingan glukosa sama fruktosanya itu sama banyak. Artinya gula invert itu salah satu keunggulannya adalah dia memiliki rasa yang lebih manis gitu. Nah, untuk tahu ini gulanya merupakan gula invert atau enggak ya tinggal kamu cari nanti perbandingannya antara glukosa sama fruktosanya. Nah, itu bisa kita deteksi dengan keberadaan dari biasanya dari L-fruktosanya gitu ya. Berapa banyak L-fruktosa yang dihasilkan gitu ya. Nah, itulah yang nanti bisa kita convert gitu ya, berapa banyak nanti perbandingan glukosa dengan fruktosa. Gitu ya. Nah, tetapi selain sukrosa kan biasanya sering kita ini ya. Kalau laktosa itu dia nggak terlalu manis, nah ya. Makanya kalau kamu iseng ya, kamu punya adik kecil di rumah misalnya, aku mau inilah coba bikin susu bayi gitu ya, Allah iseng banget ya. Itu pasti nggak terlalu manis ya. Kalau laktosa itu dia kemanisannya tidak terlalu ya dibandingkan dengan sukrosa. Nah, tetapi nanti mungkin saja di dalam industri kita akan menemukan beberapa manis yang non karbohidrat. Nah, artinya apa? Ya dia manis gitu. Dia manis tapi dia bukan merupakan gula. Gitu ya. Contohnya nih, sakarin. Pernah dengar nggak sakarin? Kalau orang dulu itu ngomongnya sari manis ya, enggak? Dulu kan waktu aku kecil ingatnya kalau jajan, jangan jajan ini beli es di situ ada sari manisnya, katanya gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, sakarin. Ya, jadi sakarin itu adalah
pemanis gitu ya, yang bukan merupakan karbohidrat, bukan gula gitu ya. Nah, tetapi dia di lidah kita gitu ya, itu sensor manis di lidah kita itu dia bisa mendetek gitu ya keberadaan sakarin, sehingga kita akan ya merasakan dia di lidah, dia dalam rasanya ya manis gitu. Bahkan kemanisannya itu 400 kali lebih manis dibandingkan sukrosa ya, jadi manis banget. Ini tetapi seiring berjalannya waktu itu rupanya sakarin ini ya udah dibatasi ya penggunaannya ya. Jadi udah enggak boleh lah ibaratnya kita kan biasanya kan kalau dalam industri pengennya kan barangnya sedikit tapi hasilnya maksimal gitu ya. Jadi ibaratnya kalau pakai sakarin aja nih biar dia manisnya pol gitu ya. Dia istilahnya ditambahkan sedikit sakarin aja udah manis banget gitu ya. Nah, tetapi ini tidak boleh ya. Mungkin seiring berjalannya waktu beberapa penelitian menunjukkan kalau dia punya efek samping terhadap pencernaan kita. Nah, mungkin Ibu nggak bisa bercerita kayak efek sampingnya apa, mungkin nanti di kuliah selanjutnya ya, mungkin di metabolisme atau di biokimia pangan kita akan bahas lebih lanjut deh nanti apa ya efek dari pemanis buatan ini. Ya, makanya sekarang udah ini ya, udah dibatasi, dia nggak bisa dicerna oleh sel. Nah, selain sakarin mungkin kamu pernah dengar juga ya, ada yang namanya pemanis aspartam. Pernah dengar nggak? Nah, aspartam itu juga pemanis yang bukan berasal dari karbohidrat. Ya, dia asalnya adalah dari apa nih? Ayo, kalau ada struktur kayak gini ingat nggak? Ada CONH, ini apa sih? CONH ini apa? Ikatan apa ini? Ada yang masih ingat nggak? Amina, Bu. Amina, iya bisa, tapi biasanya kita menyebutnya apa kalau ketika kita belajar protein? Tidak, Bu. Ikatan peptida ya. Jadi aspartam itu adalah salah satu bentuk pemanis yang terbuat dari asam amino, ya. Jadi ini dia dari asam amino aspartat sama penilalanin ya. Makanya namanya aspartam itu nama ilmiahnya kita sering mengenalnya dia aspartil penilalanin metil ester. Jadi dia suatu senyawa ester yang mengandung asam amino ya. Ini juga digunakan sebagai pemanis ya, tetapi dia bukan turunan dari glukosa. Terus ada juga ya, mungkin kamu pernah dengar ya asesulfam. Ya, asesulfam itu juga dia digunakan sebagai pemanis buatan. Nah, nanti banyak lah kita rasanya di biokimia pangan itu ada babnya tersendiri ya tentang pemanis buatan gitu ya. Kemudian efeknya apa nanti gitu ya. Terus kemudian ada tentang bahan tambahan makanan gitu ya. Jadi kalau yang tertarik bisa nanti ambil kuliah pilihan biokimia pangan. Ya, tadi ya itu contoh dari beberapa turunan ya, turunan dari gula gitu ya yang biasa digunakan. Kalau ini malah bukan gula ya yang biasa digunakan sebagai pemanis. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ayu lanjut. Masih bisa ikut? Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Nah, tadi kan, Bu, gula yang manis itu sampai 400 kali lipat yang sakarin itu, Bu. Sakarin. Nah, itu kok bisa sampai manis sekali gitu, Bu? Yang menyebabkannya. Jadi gini, Nak. Sebenarnya kan kalau yang mendeteksi rasa manis itu ada di mana sih? Yang mendeteksi rasa manis itu ada di lidah ya. Jadi lidah kita gitu ya, itu dia punya sensor berbagai macam rasa gitu ya. Nah, tapi sensornya itu dia nggak serta-merta ini ya. Dia ada proses akhirnya otak kamu mendeteksi, oh ini rasa manis, oh ini rasa asin gitu ya. Jadi keberadaan sensor, jadi nanti di lidah kamu itu ada beberapa sensor rasa. Ada sensor rasa manis gitu ya, ada rasa asin, ada rasa pahit ya, kemudian ada rasa manis, asam ya, kemudian ada rasa umami ya. Nah, ini ada sensornya sendiri gitu ya. Nah, seperti contohnya manis. Ya, rasa manis itu ada Ibu lupa nama sensornya gitu ya. Jadi sensor rasa manis itu cara kerjanya adalah
dia dengan menghasilkan senyawa tertentu. Nah, jadi ketika sakarin itu dia nempel di sensor rasa manis yang ada di lidah, nah kemudian sensor itu dia akan mengeluarkan beberapa senyawa yang dideteksi oleh otak kamu gitu ya. Nah ini, wah ini adalah rasa manis gitu. Kebayang nggak? Jadi itu yang kemudian kita akan mengenalnya, oh rasa manis ini yang seperti itu. Tapi itu gara-gara sakarin nempel di sensor yang ada di lidah kamu, kemudian sensor tersebut reaksi yang terjadi, dia akan menghasilkan senyawa-senyawa tertentu, itulah yang akhirnya kita deteksi sebagai rasa manis. Nah, kenapa sakarin itu kemudian bisa 400 kali lipat ya Bu ya gitu ya, dia menghasilkan rasa manis dibandingkan dengan sukrosa gitu. Ya artinya apa? Artinya ketika dia menempel gitu ya mungkin aja senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh hasil interaksi dia dengan sensor itu dia konsentrasinya sangat banyak gitu. Makanya kita bisa merasakan itu manis banget gitu dibandingkan dengan sukrosa atau gula yang lainnya. Seperti itu, Leo. Ya, jadi sensor itu ya kayak misalnya kalau rasa rasa asin gitu ya. Kalau rasa asin itu rasanya nanti sensor itu akan dideteksinya sebagai suatu ini listrik gitu. Ibu lupa nih ya, ini pelajarannya itu di belajar tentang sensor lidah gitu ya. Nah, kalau asin juga nanti ada gitu ya. Oh, dia karena adanya dihasilkan senyawa tertentu gitu ya. Akhirnya dia kita mendeteksinya adalah sebagai asin. Ya, artinya ketika sakarin dia nempel di sensor manis kamu, dia menghasilkan mungkin senyawa sampingnya itu banyak banget sehingga kita bisa mendeteksinya itu adalah wah ini manis banget gitu dibandingkan dengan tadi ya sukrosa atau gula yang lainnya. Gitu Leo. Kebayang nggak Leo? Kebayang Bu, berarti tergantung di itunya konsentrasi ya benar. gitu. Benar. Jadi ya makanya kita gini kan, kalau lidah kamu kebakar ya ibaratnya, misalnya gini, kamu pernah kan ya kalau makan makanan yang masih panas, tapi kamu ini aja ya kamu tetap aja kamu lahap kan, pernah nggak kamu ngerasain lidah kamu mati rasa? Pernah nggak? Maksudnya yang habis kayak kebakar tuh yang nggak berasa apa-apa gitu. Nah itu artinya sensor-sensor kamu tuh mungkin pada saat itu gitu ada beberapa sensor rasa kamu tuh yang rusak. Nah, gitu. Tapi kamu tenang aja ya. Itu sel-sel yang ada di lidah kamu itu dia regenerasinya itu sangat cepat ya. Jadi kamu jangan takut itu. Ini nanti sensor lidah aku ini hilang gimana Bu gitu ya. Enggak. Jadi regenerasi selnya itu sangat cepat nanti gitu ya. Tetapi ya ketika kamu merasakan lidah kamu terbakar, mati rasa, kok bisa kayak gini gitu ya. Nah, itu ya akibat sensor kamu rusak. Atau ketika kamu sakit ya, pernah kan ya kalau kamu sakit jadi aneh ya ngerasain lidah kamu kok ini aku biasanya makanannya enak kok ini jadi rasanya aneh ya. Itu biasanya ya karena sakit tertentu itu bisa mengganggu sensor-sensor yang ada di sensor rasa yang ada di lidah kamu gitu. Makanya orang yang ini kan ada tuh ya kalau di industri makanan ya itu biasanya ada orang yang bertugas untuk sebagai quality control rasa ya, jadi dia yang nyicip-nyicipin gitu. Wah itu bayarannya gede, tapi emang ininya ya salah satu konsekuensinya adalah dia harus menjaga lidahnya tetap sehat. Artinya dia nggak boleh makan sembarangan. Kayak kamu itu misalnya pagi siang makan sambal mercon ya misalnya gitu ya, sorenya makan seblak, nggak tahu tuh sensor lidah kamu udah gimana ininya ya. Nah jadi orang yang bertanggung jawab sebagai quality control rasa itu dia harus menjaga lidahnya ya, jadi agar sensor yang ada di lidahnya itu dia tetap terjaga gitu. Artinya dia juga makannya ya harus dibatasi ya, nggak boleh sembarangan ya, kemudian nggak boleh sembarangan makan pedas kemudian minum dingin gitu ya, itu kan bisa mengacaukan sensor yang ada di lidah kamu. Seperti itu. Makasih ya Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Enggak? Bisa lanjut? Ini masih ada nggak nih manusianya? Coba di open mic dulu nih. Lanjut, oke. Lanjut Bu. Oke, masih ada ya orang-orangnya. Kalau udah, kita lanjut ke struktur dari polisakarida. Nah, tadi kan
Kita udah ngomongin tadi yang disakarida ya. Nah, sekarang yang bentuk polisakarida ya. Ya sesuai dengan namanya ya, polisakarida artinya dia ya pasti terdiri dari banyak monomer monosakarida. Nah, polisakarida itu salah satu fungsinya kan sesuai nama kuliah kita ya. Jadi kita nggak cuma ngomongin struktur tapi juga ngomongin fungsi ya, struktur dan fungsi kan. Nah, salah satu fungsi dari polisakarida itu dia bisa digunakan sebagai pembentuk struktur dari suatu jaringan atau suatu sel ya. Ambil contoh aja, misalnya selulosa. Biasanya kamu menemukan selulosa di mana? Selulosa biasanya sering ditemukan di mana? Di kayu. Dia Di tanaman kalau di ya. kayu ada. Di kayu ada selulosanya gitu kan ya. Nah, ini gambar apa elektronik mikrograf dari selulosa. Jadi kalau kamu lihat di sini pakai serat-serat gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini selulosa pada tanaman susunannya dia nggak searah ya. Nah, susunannya nggak yang misalnya ke kanan semua gitu ya. Enggak, jadi dia apa bisa jadi ini saling silang gitu kan ya. Susunannya adalah yang seperti ini. Nah, inilah yang struktur yang demikian ini nak yang membuat dia jadi sangat kuat gitu ya. Jadi kalau kamu lihat apa ada jaringan kayu gitu ya, dia mungkin tersusun dari ya banyak sekali selulosa di situ ya. Nah, biasanya kalau apa untuk penyusun yaitu dinding sel tanaman itu selulosa nggak berperan sendiri ya. Biasanya dia ya ada berkoordinasi dengan senyawa yang lainnya ya, tapi bukan senyawa karbohidrat ya. Itu contohnya apa misalnya sama lignin ya. Nah, jadi dia bisa lignin itu rasanya suatu poliaromatik ya. Jadi nah, dia bisa bekerja sama dalam menyusun dinding sel tanaman. Nah, ini kan bentuk ininya ya, bentuk elektron mikrograf dari selulosa. Tapi sebenarnya struktur selulosa itu seperti apa? Nah, ini nak ya. Jadi selulosa itu kalau kita lihat di sini monomernya adalah glukosa ya. Jadi glukosa yang satu dengan glukosa yang lainnya dia berikatan satu sama lain. Nah, coba ini belum Ibu kasih nama. Ini kira-kira nama ikatannya apa? Yang ada pada selulosa. Coba ayo. Ada yang bisa tahu nggak? Ini nama ikatannya apa? Ibu kasih nomor dulu ya. Ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin Ibu tanya dulu. Ini struktur yang kiri itu struktur alfa apa struktur beta? Beta, Bu. Yang beta, Bu. Struktur beta, oke ya, karena OH-nya kan ada di atas gini kan ya, sebelum dia akhirnya berikatan. Oke, berarti ini namanya adalah beta. Kemudian yang berikatan C nomor berapa sama berapa nih? 1 dan 4. 1,4. Nah, berarti beta 1,4 glikosidik. Gitu ya. Jadi nama ikatan yang menghubungkan atau sebagai penyusun dari struktur selulosa itu dia dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Ya, nah kalau kamu lihat di sini kan dia apa? Namanya polimer kan pasti ada pengalinya ya, ada sejumlah N. Nah, N di sini ya bisa banyak sekali, nah ya bisa lebih dari 15.000 ini. Ya, artinya dia dari glukosa itu banyak banget ya. Ya, dia akan membentuk polimer yang sangat besar di dalam sel. Nah, strukturnya nggak cuma lurus gitu aja. Ya, jadi kalau kamu membayangkan selulosa itu nggak cuma lurus gitu aja ya, tapi bisa jadi ya kayak yang tadi kita lihat ya. Nah, bentuknya bisa jadi seperti ini. Nah, ya, jadi struktur dari selulosa itu kan kalau kita lihat di sini, oh berarti monomernya ini rantainya panjang banget ya. Anggaplah misalnya N-nya berapa? 15.000. Kamu bayangkan aja ini ada pengulangan sebanyak 15.000 kali. Kan berarti panjang banget. Tapi bukan berarti strukturnya memanjang terus gitu ya. Tetapi ini ya salah satu model struktur yang sempat diusulkan oleh Anatole Sarko ya. Jadi struktur dari selulosa itu nanti dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kan glukosa nih, yang ini nih. Ya, yang hitam-hitam ini kan C nih. Nah,
Ya, jadi ini glukosa yang satu dengan glukosa yang lainnya gitu kan ya, sehingga dia akan membentuk apa? Struktur tadi kan, struktur selulosa gitu ya. Nah, nanti antara struktur yang satu dengan yang lainnya itu dia akan bisa memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen nih. Yang titik-titik ini adalah ikatan hidrogen. Kan kamu bisa membayangkan ya, kalau glukosa kan OH-OH-nya kan banyak ya, artinya kemampuan dia bisa membentuk membentuk ikatan hidrogen kan pasti sangat bisa ya. Nah, jadi pada struktur selulosa nanti kamu melihatnya itu seperti ini ya, akan dihasilkan banyak ikatan hidrogen gitu ya antara satu untai dengan untai yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ikatan hidrogennya sangat banyak ya. Nah, itulah yang akhirnya membuat struktur selulosa itu dia sangat kuat, nah, karena dia di-trigger oleh adanya ikatan hidrogen antara satu untai dengan untai yang lainnya. Ya, jadi bisa jadi nanti dia akan membentuk suatu lapisan-lapisan ini, nah, kayak tadi itu loh, kalau kita, nah gini kan. Nah, jadi anggaplah ini suatu lapisan gitu kan ya, sama yang bawahnya. Nah, itu perekatnya mereka gitu ya, ibaratnya gitu ya, itu adalah ikatan hidrogen. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga gitu ya, selulosa kan tadi monomernya adalah glukosa ya. Atau kalau kita lihat di sini kan banyak nih ya, ini kan OH ya. Kemudian nih OH yang putih itu kan H kan, yang merah itu kan O kan. Kalau kita lihat kan ini banyak sekali gugus fungsi OH-nya. Gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan gitu ya, struktur polisakarida yang seperti ini atau struktur poliol yang seperti ini yang akhirnya menyebabkan dia memiliki kemampuan untuk menjebak air. Nah, menjebak air maksudnya apa ya kan? Air itu kan H2O. Artinya kan dia dengan struktur yang poliol seperti ini kan bisa berinteraksi 2O kan melalui ikatan hidrogen. Nah, makanya kalau kita melihat struktur selulosa itu bisa jadi nanti dia bisa menciut atau menggembung gitu ya. Jadi dia bisa mengatur mobilitas air gitu nanti di ininya. Jadi gara-gara kemampuan dia bisa berinteraksi hidrogen dengan air gitu ya, sehingga menyebabkan struktur itu dia bisa fleksibel untuk menjebak air ya. Bisa kapan dia harus mengeluarkan atau kapan dia harus menahan air itu di dalam strukturnya. Seperti itu. Oke. Bentar, tak minum dulu. Oke. Nah, ini adalah tadi contoh dari Contoh dari ini ya, contoh dari polisakarida yang dia bisa berperan sebagai pembangun struktur dari suatu sel. Nah, tetapi sebenarnya selain zat pembangun struktur sel gitu ya, selain kita lihat tadi selulosa gitu ya, nah ternyata ada zat pembangun lain itu yang merupakan turunan dari polisakarida. Nah, lagi-lagi kita ngomongin turunannya ya. Nih, salah satunya itu adalah kitin. Ya, jadi kitin itu nanti banyak kamu temukan di cangkang ya, Nak ya, bisa cangkang kerang ya, kepiting ya. Nah, itu kita sering menemukan senyawa namanya kitin ya. Jadi kitin itu merupakan turunan dari glukosa ya. Tadi ada glukosa, kemudian ada gugus amin di sini ya. Nah, ini adalah asetilnya, makanya kita biasa menyebutnya dia adalah suatu senyawa asetil glukosamin. Ya, nah, kitin itu dia merupakan suatu polimer ya, polimer dari asetil glukosamin. Ya, jadi ada asetil glukosamin, asetil glukosamin gitu ya, sebanyak N di sini dia akan membentuk suatu polimer ya, namanya kitin. Kalau tadi selulosa dia kan monomernya adalah glukosa ya, glukosa yang satu dengan glukosa yang lainnya. Nah, ini karena dia tersusun dari monomer yang sama, makanya biasanya selulosa sama kitin itu kita mengenal ini ya, tadi lupa Ibu sebutin. Kita bisa menyebutnya dia adalah homopolimer ya, penyusunnya monomernya itu sama. Gitu. Nah, kitin ini juga dia bisa berperan sebagai zat pembangun ya, makanya inilah yang menyebabkan kalau kamu lihat cangkang ya, cangkang keong ya, cangkang kepiting itu kan keras ya. Mungkin kamu pernah makan kepiting ya, pakai
dipotong pakai potongannya gitu kan ya. Nah, itu salah satu zat pembangun di dalamnya itu adalah kitin. Gitu. Ya, ini turunannya aja sih tadi. Oke, nah tadi kita melihat ya fungsi dari polisakarida sebagai zat pembangun ya atau sebagai pembangun struktur dari sel gitu. Nah, ternyata selain dia sebagai pembangun struktur, polisakarida itu nanti bisa kita manfaatkan itu sebagai storage ya atau sebagai tempat penyimpan energi. Ya, jadi kalau pada manusia, pada hewan itu biasanya kita akan menyimpan cadangan energi kita gitu ya dalam bentuk polisakarida, kita biasanya menyebutnya adalah glikogen ya. Jadi kalau pada manusia ya, gitu ya, pada hewan itu biasanya kita menyimpannya gitu ya, storage energinya dia disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, tetapi berbeda dengan tanaman ya. Nah, biasanya kalau tanaman itu dia menyimpan cadangan energinya itu dia dalam bentuk senyawa atau dalam bentuk amilosa dan amilopektin ya. Jadi kalau pada manusia dan hewan biasanya kan nyimpennya itu dalam bentuk glikogen. Nah, kalau pada tanaman biasanya tanaman itu nanti banyakkan kemudian polisakaridnya diolah jadi tepung ya. Jadi pada tanaman dia menyimpan cadangan energinya itu dalam bentuk amilosa dan dalam bentuk amilopektin. Ini ya. Nah, ini sering kita temui di tepung, Nak. Jadi tepung yang biasa kamu gunakan untuk apa? Goreng tempe ya, goreng pisang goreng ya. Nah, itu dia ada campuran amilosa dan amilopektinnya. Nah, sebenarnya amilosa sama amilopektin itu nanti strukturnya seperti apa toh? Nah, kita lihat dulu ya satu-satu. Oke, ini adalah struktur amilosa ya. Nah, jadi dia mirip dengan selulosa tadi ya, Nak ya. Kan tadi selulosa ini. Oke. Selulosa kan sama-sama monomernya glukosa, tapi dia ikatannya adalah ikatan beta 14 glikosidik. Nah, sementara kalau amilosa, kalau kita lihat di sini, ikatannya apa nih? Kalau amilosa. Kalau OH-nya ke bawah nih, ya. Berarti ini yang alfa apa yang beta? Alfa, Bu. Ya, ini berarti ikatannya alfa 14 glikosidik. Gitu ya. Jadi amilosa itu merupakan suatu polisakarida, monomernya adalah glukosa ya, ikatan yang menghubungkannya adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Gitu ya. Nah, amilosa ini dia sebenarnya nggak cuma ditemukan di tanaman ya, tapi ada juga ya mungkin beberapa organisme yang tingkat rendah gitu ya, dia menyimpan cadangan polisakaridanya dia dalam bentuk amilosa. Tetapi memang mungkin kita akan banyak menemukannya di tanaman gitu. Nah, amilase ya. Nah, amilase itu ya ini salah satu enzim yang bisa mendegradasi ikatan pada amilosa ini, Nak, ya. Jadi amilase itu dia bisa mendegradasi amilosa menjadi glukosa gitu ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini ini kan tadi ya sama dia sejumlah N-nya itu bisa berupa bilangan ya yang tentu saja itu sangat panjang gitu ya N-nya. Nah, kemudian kalau kita misalnya lihat, Nak, ya, misalnya kamu punya suatu amilosa. Berarti kan strukturnya lurus gitu ya. Nah, artinya kan dia punya ujung ya. Nah, di ujung kanan sini, Nak, nanti pada amilosa gitu ya. Misalnya kamu punya 6.000 residu glukosa, misalnya gitu ya. 6.000 residu glukosa gitu kan ya, dia gabung gitu, 6.000 gabung gitu ya. Nah, sehingga nanti dia ada glukosa yang paling ujung. Nah, sekarang ibu nanya, glukosa yang paling ujung di sini kira-kira dia punya gugus hemiasetal bebas nggak, glukosa yang ujung? Bisa ini tahu gugus hemiasetal hemiketal bebas? Pernah belajar di organik? Atau masih asing dengan istilah itu? Perlu ibu ulang nggak? Hemiketal hemiasetal bebas. Halo? Halo, halo?
Perlu, Bu. Ini yang lainnya mah diem-diem baik. Kalau udah bisa mah nggak usah aku ulang. Gini loh nak. Tadi di mana nih ya? Slide-nya yang bagian yang nah ini loh ya. Jadi ketika dia membentuk struktur siklik di sini kan ya. Nah, ini kan yang kita sebut ya di C yang nomor 1 ini ya. Nanti kita menyebutnya itu adalah sebagai gugus. Nah, kalau ini glukosa berarti ini adalah gugus hemi asetal bebas. Nah, gugus hemi asetal bebas ini nak yang nanti dia bisa bertindak sebagai pereduksi senyawa yang tadi itu. Artinya kalau kamu glukosa, dia diuji pakai Fehling, diuji pakai Tolen tadi itu ya, ternyata dia hasilnya positif, artinya dia memiliki gugus aldehid bebas yang bisa berfungsi sebagai pereduksi gitu. Nyambung nggak? Atau kita biasa menyebutnya adalah gula pereduksi. Ya, karena dia memiliki gugus hemiasetal kalau glukosa ya atau hemiketal kalau pada tadi ya fruktosa. Dia punya gugus hemiasetal bebas. Nah, ketika dia membentuk suatu polimer kayak tadi. Mana nih? Nah, nih ya. Ketika dia membentuk suatu polimer, berarti kan di sini kan dia kan gugus hemiasetal itu kan ada di C nomor 1 ini kan ya. Berarti di C yang nomor 1-nya di sini dia udah dalam keadaan nggak bebas lagi. Nyambung nggak? Karena dia harus berikatan sama temennya satu lagi kan. Gitu terus. Ya, misalnya kamu punya 6.000 residu glukosa. Dia membentuk struktur alfa amilosa misalnya gini. Berarti kan dia glukosa gitu ya. Artinya apa? Hemiasetal bebasnya gitu ya, dia akhirnya jadi nggak bebas lagi karena dia membentuk ikatan alfa 14 glikosidik. Nah, tetapi yang ujung di sini, yang ujung paling kanan, kira-kira dia masih punya nggak gugus hemiasetal bebas? Di ujung yang paling kanan. Punya, Bu. Masih, karena dia kan nggak ada ikatannya lagi gitu, Cinara. Nah, artinya apa? Amilosa dari sekian ribu residu, dia hanya punya satu gugus hemiasetal bebas atau yang sebagai gula pereduksinya cuma di ujung nyempil satu. Gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya 6.000 residu glukosa yang dia dalam keadaan monosakarida. Jadi kamu bisa ngebayangin nggak? Kamu punya 6.000 glukosa, tapi dia glukosa tunggal gini, ada 6.000. Nah, kalau glukosa tunggal gitu ya, dia nggak berikatan satu sama lain, berarti dia ada berapa gugus hemiasetal bebasnya? Ada 6.000, Bu. Ada 6.000 gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan amilosa, misalnya kayak gitu kan ya. Nah, tentu saja inilah yang akhirnya membuat apa? Daya atau kemampuan dia untuk mereduksinya itu semakin hilang. Seolah-olah dia udah nggak bisa mereduksi lagi itu. Cun nggak? Karena dari sekian ribu dia cuma punya satu nyempil di ujung. Nah, inilah yang akhirnya apa? Menyebabkan amilosa ini dia bersifat sebagai apa? Dia bukan merupakan gula pereduksi. Nah, ya. Karena apa ya? Karena tadi itu alasannya. Karena dia ya cuma punya satu gugus hemiasetal bebas gitu ya. Yang lainnya mana? Yang lainnya dia udah membentuk ikatan glikosidik. Seperti itu. Ya, nah makanya amilosa itu merupakan polisakarida yang sifatnya adalah gula non pereduksi. Dia nggak punya kemampuan atau dia sudah kehilangan sifat sebagai gula pereduksinya. Seperti itu ya. Nah, apa bedanya amilosa dengan amilopektin? Nah, kalau amilosa kan tadi ikatannya adalah alfa 14 glikosidik. Dia akan membentuk struktur yang lurus seperti itu. Nah, bedanya dengan amilopektin itu strukturnya gini, nah. Jadi selain dia membentuk struktur yang lurus, nah, misalnya di sini ya. Nah, ya ini ada terusannya. Nah, gini ya, ada terusannya gitu ya. Jadi pada amilopektin dia tidak hanya punya ikatan alfa 14 glikosidik, tapi ternyata dia juga bisa gitu ya, atau dia juga memiliki strukturnya itu dia memiliki ikatan alfa 16 glikosidik. Ya, nah inilah yang menyebabkan dia akhirnya membentuk struktur yang cabang gitu. Jadi kalau amilosa tadi dia strukturnya lurus, kalau amilopektin dia strukturnya adalah bercabang.
Gitu ya. Nah, ini mirip dengan amilosa tadi. Amilopektin kalau dia struktur polisakarida gini kan paling misalnya oh ini ujungnya adalah ujung yang kanan. Nah, berarti kan cuma yang kanan di sini doang kan hemiasetal bebasnya. Nah, makanya amilopektin itu dia juga tidak bisa kita sebut sebagai gula preduksi ya karena dia kemampuan dia untuk mereduksinya hanya ada gula yang paling ujung di sini. Seperti itu ya. Jadi dia nggak punya kemampuan sebagai gula preduksi. Makanya kalau kamu punya tepung, misalnya nanti di percobaan ya, tepung kamu cek pakai uji toleransi atau Fehling, gitu ya. Nah, tinggal dicek aja nanti dilihat aja. Dia menghasilkan hasil yang positif atau enggak tuh. Dia punya perubahan warna apa enggak. Gitu ya. Harusnya dia nggak berubah warna ya, karena dia bukan merupakan gula preduksi. Itu. Nah, ini struktur amilosa, Nak. Jadi, kalau kita lihat struktur primernya kan seperti ini ya. Struktur primernya kita bisa membayangkan dia adalah rantai lurus seperti ini. Nah, tetapi ternyata amilosa itu dia bisa membentuk struktur sekunder gitu ya, yang bentuknya adalah helix ya, atau struktur melingkar. Ini ya, jadi amilosa dia bisa membentuk struktur helix. Ya menyebabkan dia bisa membentuk struktur helix seperti apa ya, kemampuan dia kan dia punya gugus OL-nya banyak ya, gugus OH-nya kan banyak. Nah, gugus OH satu sama lain dia bisa berikatan hidrogen sehingga dia bisa membentuk struktur yang helix ya. Nah, amilosa tadi sama selulosa kan dia mirip ya strukturnya ya. Kalau amilosa tadi ikatannya apa? Ikatannya amilosa itu apa? Alfa 14 ya, glikosidik. Iya, Bu. Kalau yang selulosa, ikatannya apa tadi? Beta 14 glikosidik. Gitu ya. Dia cuma ada perbedaan di alfa sama betanya doang ya, Nak ya. Nah, tetapi ternyata dia akan menghasilkan struktur yang sama sekali berbeda. Ini kan kalau kita lihat amilosa dia bentuknya apa? Struktur sekundernya kan helik ya. Ya, atau struktur melingkar ya. Nah, sementara yang selulosa tadi kita lihatnya strukturnya apa ini? Strukturnya lembaran ya, atau sheet ya. Kalau dulu di ini kan kita nyebutnya beta sheet ya. Kalau ya itu kalau ngomongin protein ya. Kalau ini kita nyebutnya lembaran aja ya. Nah, artinya dengan perbedaan konformasi ya, perbedaan tata ruang yang hanya sedikit ya, hanya alfa beta itu kan dia letaknya cuma yang satu sejajar, satunya berlawanan arah ya. Dia bisa menghasilkan struktur sekunder yang sama sekali berbeda. Seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita padahal kalau dipikirkan amilosa sama selulosa kan sama-sama dari ini ya, sama-sama dari glukosa gitu ya. Tetapi dia punya struktur sekunder yang berbeda. Kemudian yang membedakan lagi apa? Kita manusia nggak bisa kan ya kita makan selulosa. Kamu nggak bisa kan nyernak kayu gitu ya misalnya ya. Karena kita nggak punya enzimnya, nah ya. Kita hanya punya enzimnya itu yang untuk mendegradasi ikatan yang alfa 14 glikosidik. Nah, kecuali ya kalau kamu mungkin nanti bisa penelitian ya, misalnya kamu bisa memasukkan di dalam organisme gitu ya. Oh, aku mau lah Bu nanti untuk meneliti enzim selulase gitu ya. Jadi biar manusia bisa makan kayu gitu ya, silahkan. Tapi sampai saat ini kita nggak punya enzim yang bisa mendegradasi selulosa ya. Kalau dia nggak bisa didegradasi, ya artinya kita nggak bisa menyerap nutrisinya gitu ya. Kita punyanya adalah enzimnya amilase. Jadi kalau amilosa itu bisa kita degradasi, amilopektin bisa kita degradasi gitu ya. Tapi kalau selulosa nggak bisa kita degradasi. Nah, mungkin satu lagi deh sebelum Ibu akhiri. Nah, ini adalah gambar ya, foto mikrograf dari sitoplasma sel hati ya. Nah, jadi sel hati kita gitu ya, hati itu merupakan salah satu organ yang digunakan untuk menyimpan cadangan energi kita dalam bentuk glikogen. Ya, jadi yang glikogen itu dia digambarkan ini yang warna pink. Nah, ini adalah glikogen. Jadi di dalam hati itu cadangan glikogen kita cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya nggak cuma disimpan di hati aja, tapi di
otot gitu ya, kita juga punya cadangan glikogen. Tetapi memang paling banyaknya akan kita temukan di dalam hati. Gitu ya. Nah, glikogen itu dia strukturnya mirip dengan struktur amilopektin ya. Ini Bu tulis di sini ya, mirip dengan amilopektin. Tadi amilopektin dia kan strukturnya adalah bercabang ya. Nah, strukturnya adalah bercabang. Nah, tetapi kalau kamu membayangkan amilopektin itu nanti cabangnya itu bentuknya seperti ini, Nak. Cabangnya itu bentuknya itu kayak ini. Apa sih namanya kalau kamu MLM ya? Kamu pernah ini nggak ikutan MLM nggak? Yang kayak gini loh, misalnya, oh ada orang satu, dia ngajak orang dua gitu loh. Nah, kemudian dia orang ini ngajak lagi. Nah, dia kayak apa namanya kayak diagram MLM gini loh ya. Jadi kamu membayangkan amilopektin itu bentuk cabangnya seperti itu ya. Jadi dari satu segmen gitu ya, dia ada cabang dua. Nanti cabangnya ada lagi cabang dua gitu terus ya. Jadi kalau kamu membayangkan struktur amilopektin itu dia jadi mirip apa kayak kayak struktur apa kayak garpu gini ya. Jadi setiap segmen dia ada cabangnya sendiri. Nah, sementara kalau glikogen itu dia cabangnya itu dia lebih nggak teratur, Nak. Ya, cabangnya itu lebih kayak serabut gitu. Artinya di setiap segmen ini, jadi di setiap segmen ini bisa jadi dia ada cabang di mana-mana gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau glikogen itu strukturnya apa bentuknya malah miripnya dia lebih kayak serabut. Ya, artinya kalau kamu membayangkan gitu ya, misalnya ada suatu segmen gini pada glikogen gitu ya. Ya bisa jadi ini nanti ada serabut gini, ada serabut lagi gini, ada serabut lagi gini gitu kan ya, ada banyak sekali gini kan. Oke, nah kamu bayangkannya gitulah, dia lebih seperti serabut gitu. Nah, tadi kalau kita punya suatu apa polisakarida gitu ya, berarti kan yang sebagai gula produksinya kan dia hanya ada di ujung yang ini karena ya enggak? Kan kalau di ujung yang sini kan berarti non produksi ya. Kebayang nggak? Ini kan non produksi, non produksi, non produksi, non produksi. Kan ujung produksinya cuma di ujung yang satu pangkal ini kan? Nyambung nggak? Sunora? Halo? Bisa Iya. dibayangkan? Ya, bisa ya dibayangkan ya. Nah, artinya glikogen kan dia strukturnya kan lebih nggak teratur ya, lebih kayak serabut. Nah, glikogen itu dia akan punya ujung non produksinya tuh yang jauh lebih banyak kalau kita bandingkan dengan amilopektin ya. Dia lebih banyak lagi nih di setiap ujung ini, di setiap ujung percabangan itu adalah dia ujung non produksi gitu. Nah, tetapi keuntungannya nanti gini, Nak, ya. Keuntungannya adalah cara tubuh kita gitu ya, cara tubuh kita mendegradasi glikogen itu berbeda dengan tanaman ya. Kalau tubuh kita mendegradasi glikogen itu justru dari ujung-ujung non produksi. Nyambung nggak? Ya, jadi setiap ada ujung non produksi, disinilah enzim kita bisa memecah dia. Setiap ada ujung non produksi, disinilah enzim kita bisa memecahkan dia gitu. Sehingga apa? Sehingga itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan cadangan glukosa dari glikogen dengan cepat. Kebayang nggak? Karena dia ujung non produksinya banyak gitu ya. Jadi si enzim yang ada di dalam tubuh kita untuk mendegradasinya itu malah justru lebih suka gitu ya. Karena dia punya ujung non produksi yang sangat banyak. Nah, makanya itulah glikogen kan apa salah satu bentuk cadangan energi yang bisa kita gunakan dalam waktu sangat cepat. Nah, jadi misalnya kayak kamu apa contohnya ya? Misalnya kamu lagi jalan enak-enak gitu ya, mau balik ke kosan misalnya, ternyata tetanggamu, kamu ngelewatin rumah tetanggamu yang punya anjing, anjing galak gitu ya, kemudian rantainya itu ternyata lepas, nah, sehingga anjingnya ngejar-ngejar kamu. Nah, akhirnya kamu kan lari, kamu bisa bayangkan, ketika kamu lari, kamu butuh energi nggak? Pasti butuh energi kan ya, yang awalnya apa, sel-sel kamu mungkin rileks, akhirnya sel-sel kamu akhirnya terkejut kan harus dengan waktu sedemikian sehingga dia harus menyiapkan sejumlah ATP yang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kita dapatnya dari mana? ATP kan dapatnya dari glukosa gitu kan ya. Nah, sementara mungkin saja glukosa yang ada dalam darah kita
karena kita butuhnya asupannya sangat besar, akhirnya glukosanya bisa kita pecah dari cadangan glikogen. Cadangan glikogen adanya di mana? Tadi selain di hati, dia juga tersimpan di dalam otot-otot kita. Gitu ya. Nah, artinya sekarang nih, misalnya kamu sekarang lagi merhatiin Bu Ayu sambil nyatet tuh, sambil nulis. Itu tangan kamu kan bergerak kan? Butuh energi nggak? Butuh kan? Nah, makanya otot-otot yang ada di tangan kamu itu dia pasti sedang memproduksi ATP. Kemudian saya ngomong nih, ngejelasin dari tadi ngomong terus ya. Nah, ini berarti otot-otot yang ada di mulut saya ini sedang memproduksi ATP yang dalam jumlah yang besar gitu. Ya, tapi bukan berarti nanti kamu gini, kamu suruh nyatet kok, nggak nyatet? Nggak Bu, saya lagi menghemat ATP, ya jangan juga ya. Jangan, kamu nggak perlu khawatir. Nah ya, kalau di dalam tubuh kamu kira-kira cadangan glukosanya itu udah menipis, itu tubuh kita udah ngasih sinyal. Salah satu sinyalnya apa? Kamu ngerasa lapar itu adalah sinyal loh. Kalau kamu harus memasukkan glukosa dalam tubuh kamu. Ya, pernah kan ada, Bu, aku tuh lapar Bu gitu ya, tapi aku masih sibuk gitu ya. Akhirnya kamu menunda makan. Akhirnya apa? Pusing kan ya. Nah, kalau udah pusing itu artinya udah ini cepet nih gitu ya. Ini harus ada glukosa yang segera masuk nih gitu ya. Nah, itu makanya sangat penting ya untuk kita bisa menjaga gitu ya. Jangan sampai lah kamu kelaparan banget. Ya bisa kalau kamu dalam keadaan apa kayak misalnya puasa ya, kan bentar lagi Ramadan nih, kamu dalam keadaan puasa itu artinya ya badan kamu tuh pasti dia menyiapkan apa sejumlah cadangan energi ya, glikogen dalam jumlah yang cukup sehingga kamu bisa tetap beraktivitas ya melewati apa namanya hari gitu ya, tetap punya energi gitu. Nah kalau misalnya nggak ada Bu dari glikogen ya, kita bisa menggunakan cadangan yang lainnya gitu ya, misalnya dari lemak gitu ya, atau paling parahnya nanti dari protein gitu ya. Nah nanti kita akan banyak lah ngobrol lebih lanjut tentang itu di mata kuliah MIG ya, rasanya di semester depan ya, kita nanti baru akan belajar itu. Oke, mungkin Ibu stop sampai sini dulu aja ya, bagian yang ini kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Tapi silakan ada yang mau bertanya dulu nggak? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Cukup dari Faisal? Oke, ya sudah. Kalau gitu kuliah kita sampai bagian ini dulu. Ini sebenarnya masih ada berapa nih? 21 slide lagi ya. Mungkin ini nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita pelan-pelan aja deh. Yang penting kamunya ngerti. Nah, ada gambar babi. Apa nih ya? Nanti kita akan ngobrolin di minggu depan. Ya udah, kalau enggak ada yang tanya, berarti kuliah kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ini tadi siapa ya yang belum presensi tadi siapa nih? Coba Ibu cek lagi. RB kayaknya udah semua RB. Kita lihat RA di sini yang belum presensi. Lulu ada Lulu Fauzia. Lulu Fauzia emang nggak ada ya. Terus Yuda ada Yuda. Yuda juga nggak ada ya. Ini nanti diingatkan Yuda, rasanya dari kemarin dia nggak hadir. Hati-hati nanti presensinya kalau dihitung kurang dari 80% nggak bisa ikut UAS ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kuliah kita hari ini sampai sini saja dulu. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Ibu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.